mengeluarkan uang banyak hanya untuk satu. Saya ingin sehat. Menghindari rasa balas pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ipung di channelnya Laga Kompet Save Defense. Tetap sehat, tetap semangat. Salam olahraga, salam silaturahmi, dan salam tradisi laga. Baik saudaraku sahabat laga, kali ini saya ingin memberikan tips sekaligus motivasi buat teman-teman saudaraku sahabat laga yang yang sama sekali tidak pernah melakukan olahraga dan kali ini ingin melakukan olahraga. Karena sejatinya kembali kepada penyakit yang dua hal penyakit yang mesti harus kita hindari, yang mesti kita lawan, malas dan tidak ada waktu. Sekali lagi, dua hal ini yang harus kita perangi. Mudah-mudahan dengan menonton video ini khusus yang baru pertama kali dan tidak pernah melakukan olahraga sampai hari ini, dan setelah menonton video ini mudah-mudahan saya berharap saya ingin memberikan motivasi yang positif. Karena jangan sampai ada perkataan ngapain capek-capek berolahraga, ngapain buang-buang waktu, buang-buang biaya berolahraga, sementara kita masih sehat, masih bugar, masih muda, banyak uang, sehingga kita abai. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Setelah kita usia berlanjut 30, 40, 50, nah disitulah transisinya. Disitulah usia-usia kita kemudian ada penurunan. Baik stamina, kondisi, dan lain-lain, cara kerja pikiran. Kalau kita tidak treatment, kalau kita tidak rawat dengan melakukan olahraga, gak mungkin, ya. Tidak mungkin kita selalu muda, tidak mungkin kita selalu bugar. Nah, di sini perlu kita biasakan, perlu kita pembiasaan untuk melakukan gerak olahraga dengan teratur. Dan kali ini, saya akan memberikan tips bagi yang belum pernah sama sekali berolahraga. Artinya, dari mulai remaja maupun sudah dewasa sampai hari ini berapapun usia kita tidak pernah melakukan olahraga apapun, ya. Memang betul sekali ketika kita tidak pernah melakukan kegiatan olahraga, misalnya hanya dulu saja waktu kita sekolah ada kegiatan olahraga, itu juga dipaksa oleh bapak ibu guru olahraganya. Nah, sekarang kita udah dewasa, kita udah punya aktivitas dan kita punya tanggung jawab, pakem sama sekali tidak pernah melakukan olahraga. Ya, saya ingin mengajak mudah-mudahan dengan spirit atau motivasi di video ini yang sama sekali tidak pernah melakukan olahraga kembali punya niatan dan ingin melakukan olahraga. Sebelumnya saya ingin memberikan review dulu ya atau evaluasi beberapa video saya sebelumnya. Ada dua hal yang mesti kita hindari dan mesti kita lawan untuk hal yang memang mengganggu kita sudah ada niat untuk melakukan olahraga. Dan dua hal ini sangat mengganggu sekali. Saya sendiri sering mengalami. Sekalipun sering melakukan beberapa upaya atau ikhtiar, akan tetapi dua hal ini selalu mengganggu. Akan tetapi untuk para pejuang keringat, untuk para pejuang yang memang ingin merasakan badannya bugar, sehat, kemudian fit, bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian, baiknya dua hal ini kita basmi, kita lawan, kita serang ya. Oke? Menghindari rasa balas pertama, paksakan ya. Paksakan dan kita paksa. Kemudian tidak ada waktu. Kita mulai memanage bahwa waktu kita itu sangat penting. Waktu kita itu sangat potensi karena kita di depan punya cita-cita, punya harapan, punya progres yang lebih panjang lagi. Kalau misalkan kondisi fisik kita tidak memungkinkan, tidak bugar, tidak sehat, tidak mungkin impian-impian kita itu tercapai. Baik itu menjadi pengusaha sukses, menjadi pegawai yang baik, yang progres, menjadi YouTuber, baik pemula maupun senior. Kita lihat di beberapa kondisi ya, khususnya di kita Indonesia, banyak sekali yang mengeluarkan uang banyak mengeluarkan uang banyak hanya untuk satu, saya ingin sehat. Di mana? Di rumah sakit. Ya.
Untuk itu kita hanya mengantisipasi, dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kondisi fisik kita supaya lebih fit lagi, dan ini bagian dari rasa syukur kita diberikan kesehatan, diberikan anugerah bugar badan kita. Apalagi teman-teman yang masih muda, baiknya kita rawat, jangan kita abai dengan kondisi kita yang memang terlihat bugar, terlihat sehat, terlihat fit, dinamis, kesana ke sini. Tetapi tidak pernah kita perhatikan, ya. Bagaimana? Ya, tidak ada lagi ikhtiar kita adalah dengan mentreatment, merawat dengan berolahraga. Sekali lagi, saudaraku, sahabat laga, teman-teman yang sama sekali tidak pernah melakukan olahraga, kita lakukan dengan memaksa. Paksakan, ya. Kalau tidak dipaksa, pasti malas lagi. Lah, nanti masih muda, besok masih ada kesempatan. Kita tidak tahu besok seperti apa. Maka dari itu, saya khususnya, dan kita semua, mari kita sama-sama semangat untuk melakukan olahraga. Tidak perlu lama, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting rutinitas yang bisa kita progres. Minimal untuk teman-teman, sahabatku, saudaraku, sahabat laga yang baru pertama kali atau tidak pernah melakukan olahraga dan sekarang mau melakukannya, menghandle rasa malas, rasa berat untuk memulai olahraga, kita harus memaksa, kita harus dipaksakan, ya. Dipaksakan dalam arti karena kita perlu, karena kita butuh, ya. Memulai itu sangat berat, dan yang keduanya juga konsisten ataupun intensif terus kita melakukannya berat juga, dan untuk mempertahankan akan tetapi lebih berat lagi untuk memulai. Nah, yang memulai ini kita harus kuat niat. Lakukan segera ketika kita sudah ada niat, ya. Paksakan. Kalau misalkan anggap orang lain atau teman kita, lah gak usah, ngapain capek-capek olahraga, duit kita banyak, kemudian kegiatan kita padat, ngapain capek-capek berolahraga, dan itu sangat salah, dan itu harus kita handle, ya. Karena kita jangan sampai abai dengan kondisi kita saat ini. Oke, kita banyak uang, kita bisa mentreatment dengan hal-hal yang memang kita bisa dibeli, multivitamin ataupun makanan yang bagus dan lain-lain, kemudian merawat badan dengan praktis, dengan hal-hal yang memang instan, ya. Dan itu saya kira itu tidak baik, ya. Alangkah bagusnya kita lakukan olahraga secara rutin, dipandu dengan ketentuan-ketentuan berolahraga yang baik. Sekali lagi, paksakan. Dengan memaksa kita akan ada motivasi. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita memulai, rutinkan, ya. Karena merutinkan itu atau intent kita melakukan olahraga itu sangat juga berat. Sangat berat juga. Karena setelah mengawali, apa yang kita capai, apa yang kita lakukan ini perlu perawatannya. Ini di channel saya bukan satu-satunya, tapi ini bisa menjadi referensi, ya. Ada beberapa panduan atau referensi untuk para pemula yang belum pernah sama sekali. Bisa lakukan tahapan stretching dulu, beberapa menit stretching, kemudian latihan dinamis, melakukan gerakan-gerakan seperti halnya di video saya sebelumnya. Itu bisa teman-teman lakukan di rumah, bisa 5-10 menit saja. Kita memulai memaksa, dipaksakan, ya, supaya spirit kita itu bangkit, karena kita sama sekali belum pernah. Nah, next lagi kita bisa mengulang ke lanjutan rutinitas kita yang kedua, supaya ada keberlangsungan, ya, minimal 2 kali seminggu. Next minggu keduanya lagi kita rutinkan lagi di hari atau jam yang sama selama 2 kali juga. Next yang ketiga lagi, minggu ketiga 1-2 lagi, kemudian next yang keempat 1 dan 2 lagi. Full kita 1 bulan, seminggu 2 kali, jadi total 8 kali. Nanti kita bisa mereview, kita bisa merasakan bagaimana tindakan kita memaksa tubuh kita untuk melakukan olahraga, sehingga mindset kita, pikiran kita akan menjadi berubah secara positif. Artinya pola pikir kita menyisihkan waktu untuk memaksa kita melakukan olahraga nanti akan terprogres, ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan menjadi langkah awal buat para pemula yang tidak sama sekali melakukan olahraga sebelumnya.
kemudian ada niat, ada spirit untuk melakukan itu, baru kita memulai 2 kali seminggu ya. Baik itu stretching, kemudian dikombinasi dengan gerakan-gerakan dinamis, seperti halnya di video saya sebelumnya, bisa jadi referensi, atau kita melakukan jogging ya, jogging, hanya jogging saja, tapi tetap harus kita ada pemanasan atau warming up sebelum kita memulai. Jangan lama-lama, gak usah jauh. Kalau misalkan punya treadmill di rumah, lakukan itu, pakai treadmill. Atau misalkan supaya ada press suasana di luar, bisa kita di sekitar komplek atau di jalan bisa kita lakukan. Kalau cuacanya mendukung, ya, 10 menit bisa kita lakukan. Ya. Nah seperti itu. Kemudian yang keduanya, nah ini sudah terhandle. Tidak ada waktu. Ini penyakit yang mesti kita handle, mesti kita perangi. Ini kembali kepada manajemen kita, kedisiplinan kita. Bagaimana kita menyisihkan waktu untuk melakukan rutinitas yang sudah kita program. Ya. Jadi, saudaraku, sahabat laga, tidak pernah ada waktu yang bisa kita hindari. Waktu akan terus berjalan, waktu akan terus mengalir. Kalau kita tidak atur, kalau bukan kita yang mengaturnya, siapa lagi? Kan gitu. Jadi, dalam kurun waktu 24 jam itu, di situ ada pembagian-pembagian yang mesti kita lakukan. Terutama untuk mentreatment badan kita, karena selebihnya atau presentasinya banyak kita lakukan aktivitas dinamis, kerja, bisnis, dan lain-lain. Ya. Akan tetapi, di sela-sela itu juga jangan kita lupakan, yaitu melakukan ritual ibadah. Ini yang sangat krusial, ya. Khusus untuk teman-teman saudaraku sahabat laga yang beragama muslim atau orang muslim atau muslimah, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, mesti itu rutinitas yang bisa menjadi panduan juga kaitannya dengan lakukan olahraga kita. Contoh misalnya, membagi waktu kita ketika kita pulang kerja misalkan, atau kita pulang aktivitas bada asar, ibaratnya jam 4 ya, ada selisih waktu, itu ada 1,5 jam sebelum kita maghrib, itu bisa kita lakukan. Nah, ini bagian dari manajemen disiplin kita kalau kita sayang pada tubuh kita, ya. Jadi sekali lagi, malas dan tidak ada waktu ini 2 hal yang memang harus kita manage dan harus kita fight di situ. Mari kita semangat lagi berolahraga, saudaraku. Jadi jangan ada malas di antara kita, jangan ada melehoi di antara kita. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan kita, jaga kebugaran kita. Apalagi akhir-akhir ini khusus ya, di Indonesia secara umum cuaca begitu ekstrim, apalagi ini yang sama sekali pasif belum melakukan olahraga, atau yang biasa olahraga tapi pakem ya, kemudian kita mengulang lagi, kita bangkit lagi. Mari kita sama-sama untuk tetap semangat dan lakukan olahraga dengan rutin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Salam silaturahmi, salam olahraga, dan salam tradisi laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.